Jadi yang saya mau bahas kali ini adalah soal rangkaian soal identitas diri. Nah, kesadaran itu soal keseimbangan, guys. Keseimbangan itu kata yang mungkin jarang dibahas di ranah kesadaran maupun di ranah spiritual, karena menurut saya ini layernya lebih dalam ya, dibandingkan kulit yang tanda kutip itu hanya fokus ke ranah sensasi dan visual gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman makin bisa ngamatin itu, nanti teman-teman akan masuk ke ranah keseimbangan ya. Keseimbangan ini sangat dibutuhkan gitu loh di dalam tahap selanjutnya bagi jiwa untuk berevolusi, sangat banget bertumbuh dan on the way untuk kembali menjadi yang sejati ya. Jadi kata kuncinya itu adalah on the way, on the right track. Indikatornya adalah bisa memahami esensi dari keseimbangan. Karena jika masih belum bisa memahami esensi keseimbangan, kemungkinan perspektifnya masih di ranah polaritas atau dualitas. Benar, salah, baik, buruk, yang dimana di situ ada dua kutub nih, dua polar yang harus selalu diseimbangkan. Nah, disadari atau tidak, pengalaman hidup dan cara kita bereksistensi dalam kehidupan di ranah sebelum spiritual awakening itu adalah soal menyeimbangkan terus gitu loh ya. Banyak sekali pengalaman yang dimana kita ini hanyut dalam proses berusaha menyeimbangkan itu terus, sebentar ke kutub sebelah, sebentar ke kutub sebelahnya lagi gitu loh. Nah, ini makanya kita tuh hidup tuh seperti meaningless seperti itu. Karena semakin kita berusaha menyeimbangkan kekurangan kita ya, kelebihan-kelebihan itu makin kehilangan makna gitu. Contoh, cukup banyak teman-teman saya yang umurnya itu bisa 1,5 kali dari saya ya, bahkan 2 kali dari saya pun ada gitu loh ya, hampir lah ya dulu waktu awal-awal. Jadi umur 80, 75, 70 itu teman-teman yang mulai mewarnai ya cara saya untuk berinteraksi dengan orang lain di sosial. Nah, dari umur-umur segitu tuh saya menemukan banyak sekali dibilang testimoni, bukan testimoni sih sebenarnya, tetapi mungkin ekspresi dari jiwa mereka itu yang hidup selama ini ternyata kehilangan makna gitu. Dari muda capek-capek kejar uang, ngumpulin materi, begitu ngabisin waktu, nggak ada waktu untuk diri sendiri. Begitu dia sudah tua, dia nggak bisa nikmatin uang itu. Bahkan dia mengorbankan kesehatannya sendiri gitu loh, untuk mengejar sesuatu yang dianggap kebahagiaan. Itu di ujung umur lanjutnya itu mereka justru kehilangan makna ya.
Nah, dari interaksi itu saya berkaca gitu loh. Oh, ternyata ya, ternyata ini soal bagaimana kita bisa menyeimbangkan, menemu titik keseimbangan gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk sibuk menyeimbangkan kedua polar ini, tapi bisa berdiri di titik netral yang dimana kita bisa melihat itu sebagai satu kesatuan utuh ya. Karena titik mulai kita itu dari proses spiritual awakening adalah di ranah dualitas, yang dimana ranah ini bermain di dua polar, ada dua polar di sini, ada dua kutub, seperti yang digambarkan dengan ayunan yang mempunyai dua ujung yang saling berbeda dan berseberangan gitu. Cari uang atau tidak, bukannya orang kalau sudah tua itu kebanyakan tetap sakit, Kohen. Beda loh. Kalau kamu waktu muda itu happy, tua itu lebih berpotensi bisa happy gitu loh. Kalau mudanya sadar, tuanya itu enak hidupnya, karena dia tidak ada lagi kemelekatan gitu loh, mengalir hidupnya. Sakit itu karena ada yang namanya ketidakseimbangan di dalam diri antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Nggak ada ujuk-ujuk itu kita sakit, itu nggak ada kalau kita bisa selaras dan seimbang di dalam diri. Itu kenapa? Karena tubuh kita itu canggih. Makanya sampai-sampai ilmu kedokteran itu dia harus mengcreate satu yang namanya itu placebo. Ya, obat placebo. Obat placebo itu adalah obat kosong atau obat gula. Nah, yang dimana itu nggak ada efek apa-apa. Tetapi bagi orang yang secara psikis dia bersugesti dia punya penyakit, nah dikasihlah obat itu. Enggak dok, saya butuh obat. Nah makanya obat placebo itu digunakan gitu. Betul, nenekku nggak pernah sakit meninggal karena jatuh di tangga. Nah itu ya. Apakah kalau semakin usia kita tua kemelekatan susah lepas ya, Kohen? Iya. Makanya orang-orang yang belajar kesadaran di usia tua itu, program-program di dalam diri itu susah sekali gitu loh untuk dirubah. Layernya terlalu tebel gitu loh. Ya, program-program itu sudah jadi satu lapisan-lapisan tuh yang nggak bisa dibongkar dengan mudah karena butuh waktu. Nah, pertanyaannya, waktunya cukup nggak? Nah, makanya kalau anak dan orang tua ada masalah, justru anaknya yang harus disadari, gitu loh, ya. Tua itu untuk ukuran range itu berapa? Biasanya tuh 40. Ya sekitar 45 ke atas lah. Ya untuk berkesadaran. Jadi 50, 55, itu udah berat itu nanti. Ya. Untuk dibongkar itu susah itu.